Bagi semuanya. Bagi Pak. Kabar. Baik. Oke. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Jadi semangat sekali pada hari ini. Semangat Pak. Semangat. Semangat Oke. Pak. Jadi sebelum kita mulai, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik Pak. Nama Bapak, Bapak dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Segala kerjaanmu, segala kehendakmu, di dalam surga. Berikan rezeki pada hari ini dan urusan kami, seperti yang pernah berusaha kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Tadi kita cincin Nama dulu ya. Bapak, Tuhan Kudus. Amin. Kita cincin dulu ya. Ya Pak. Nama Francis Doni, Hadir Pak. Martinus Tando, Hadir Pak. Albertus, Hadir Pak. Rosa. Hadir Pak. Oke. Ada semua ya. Ya Pak. Jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang vokal group. Masuk sekarang tentang pengertian vokal group. Ada yang tahu tentang pengertian vokal group? Buka grup. Tidak Pak. Tahu ya? Tidak tahu. Oke. Kita lanjut saya. Vokal group adalah kumpulan beberapa penyanyi yang bergabung dalam menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Vokal group atau ensemble vokal adalah penyanyi yang mengandalkan skill individu serta musikalitas yang tinggi. Jadi mungkin ada yang tahu jenis-jenis suara? Kita tahu ya? Tahu Pak. Apa? Jenis-jenis suara. Suara bass, alto, sopran, tenor. Oke. Jadi yang lebih tepat itu adalah bagian-bagian dari saya jelaskan dulu. Kalau jenis suara itu ada 3. Suara laki-laki, suara perempuan, dan suara anak-anak. Oh iya Pak. Kalau suara vokal laki-laki dibagi lagi dalam tiga bagian. Yang pertama itu Bass. tenor, yang kedua bass, dan yang ketiga bariton. Jadi kita lihat satu-satu ya. Sejarahnya dulu. Kata tenor berasal dari bahasa Latin tenere, yang berarti menahan. Dalam polifoni abad pertengahan dan Renaissance antara sekitar 1250 dan 1500, tenor merupakan suara dasar yang dijadikan rujukan untuk menentukan suara-suara yang lain. Sudah paham? Sudah Pak. Lanjut. Tenor adalah suatu tinggi pada laki-laki secara umum terletak pada nada C3. Nada C satu oktav di atas nada C natural. Hingga nada A4 di atas nada C tengah. Dalam paduan suara dan hingga C5 untuk menyanyikan solo. Yang kedua itu bariton. Bariton adalah jenis suara yang umum bagi pria dewasa antara suara bass dan tenor. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya suara dalam musik. Suara ini biasanya ditulis dalam nada A di bawah nada C tengah. Paham? Paham Pak. Oke. Penggunaan istilah bariton berawal dari Baristonas pada abad ke-15. Pada musik
keagamaan Prancis pada tahap awal suara ini digunakan sebagai suara biaya terendah, sama seperti suara bass. Tapi pada abad ke-17, Italia mengubah istilah tersebut sebagai suara sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Tingkatan suara bariton masih dianggap sebagai suara bass. Hanya pada abad ke-19, istilah bariton digunakan untuk membedakan dengan suara bass. Banyak karya komposer pada abad ke-18 menggunakan suara bass pada drama, meski kenyataannya nada musik yang ditulis adalah nada bariton. Ada yang ketiga yaitu bass. Ada yang tahu tentang pengertian bass? Tahu Pak? Tahu ya? Iya Pak. Lanjut. Bass adalah jenis suara terendah penyanyi pria, biasanya mempunyai jangkauan dari nada E3 sampai E4. Walaupun demikian, beberapa penyanyi yang nadanya rendah bisa sangat ekstrim, yaitu dapat mencapai nada C2. Oke, sekarang kita lanjut. Jenis suara yang kedua itu suara apa? Suara wanita dibagi dalam 3 bagian. Ada yang tahu? Tidak tahu. Siapa? Apa? Sopran. Oke. Kedua, Alto. lagi. Mezzo sopran. Oke. Jadi suara wanita itu dibagi dalam 3 bagian. Sopran, mezzo sopran, dan alto. Kalau sopran adalah suara tertinggi dalam klarifikasi vokal dalam budaya musik klasik. Istilah sopran berasal dari bahasa Italia sopra yang berarti melampaui, dan juga bahasa Latin supra yang berarti super. Dalam paduan suara, standar jarak sopran adalah yaitu dari C4 hingga 1,5 oktav ke atas mencapai G5 sampai A5. Lanjut. Bagian yang kedua itu mezzo sopran. Mezzo sopran adalah suara wanita yang lebih rendah dari sopran, namun lebih tinggi dari alto. Secara umum, suara mezzo sopran musik di antara nada A3 sampai A5. Namun ada juga suara mezzo sopran yang mencapai cukup ekstrim dari G3 sampai A6. Yang ketiga, alto. Ada yang tahu tentang pengertian alto? Lanjut. Alto adalah suara di antara tenor dan mezzo sopran. Istilah ini biasanya dirujukan pada suara wanita terendah dalam nada menyanyikan atau suara nyanyian pria yang menggunakan teknik pemalsuan suara atau falsetto, yang juga dikenali sebagai penyanyi tenor. Nota penyanyi alto biasanya meliputi antara G di bawah C tengah hingga E10 di bawah C tengah, dari G3 sampai E5. Di dalam suara terendah dalam lingkungan suara mereka, suara penyanyi alto lelaki adalah hampir sama dengan suara penyanyi tenor. Tadi kita lanjut perbedaan vokal grup dengan paduan suara. Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaan suara? Tahu Pak? Lanjut saya. Yang pertama, perbedaan vokal grup dan paduan suara. Yang pertama itu jumlah anggota. Vokal grup mempunyai anggota yang lebih sedikit daripada paduan suara, yaitu kurang lebih 5 sampai 10 orang dengan sampai 1 sampai 2 musik. Sedangkan paduan suara
jauh lebih banyak, bisa lebih dari 20 orang. Yang kedua itu pembagian suaranya. Jika di vokal grup, suara dibagi menjadi suara alto, mezzo sopran, sopran, tenor, bariton, dan bass sesuai kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Di paduan suara, suaranya dibagi menjadi 4 suara berdasarkan frekuensi suara penyanyi, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass, atau dengan suara saja, satu suara saja, atau unisono. Yang ketiga, paduan suara dipimpin oleh orang dirjen yang sekaligus sebagai pelatih. Sedangkan pada vokal grup tidak ada dirjen. Yang keempat itu, perbedaan yang keempat dari segi aransemen lagu. Vokal grup aransemennya lebih bebas. Dari segi alat musik, pengiring vokal grup tidak hanya memakai alat musik akustik saja, tapi juga boleh menggunakan alat musik elektrik. Kalau paduan suara biasa menggunakan iringan piano, tapi sering perkembangan zaman, alat musik pengiring paduan suara sudah mulai bebas. Pada paduan suara terkadang tidak diiringi dengan alat musik yang disebut sebagai akapela. Ada yang diiringi dengan alat musik, ada yang diiringi satu atau beberapa alat musik, dan ada pula yang diiringi satu orkestra penuh. Oke, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ya, Pak. Jadi minggu depan kita masuk dengan praktik. Jadi kita bisa mengenali kita punya suara masing-masing ya. Ya, Pak. Sekarang kita kesimpulan, mungkin adik-adik bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita bisa. Oke. Jadi dalam paduan suara itu terdapat jenis-jenis suara yang berbeda antara suara laki-laki dengan suara perempuan. Suara laki-laki juga memiliki perbedaan range suaranya. Laki-laki ada yang suara tenor, kalau laki-laki ada yang suara tenor, bass dengan kalau yang perempuan ini sopran, alto dengan mezzo sopran. Jadi cukup sampai di sini. Orang diminta dalam doa. Jangan lupa ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.